yang di sebelah kanan persis. Jadi sebelah kanan operator persis itu yang dioperasikan terlebih dahulu. Jadi kalau ada 2 operator yang berjejer, berarti yang dipakai itu operator yang dempet dengan fungsi. Jadi yang dioperasikan itu operator yang dempet dengan fungsi dulu, kalau sudah selesai baru dioperasikan operator yang sebelumnya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang komutator ya. Jadi komutator itu untuk mempelajari 2 operator yang eh, yang pada akhirnya kita bisa menentukan apakah kedua operator itu besaran fisiknya bisa ditentukan secara bersamaan atau tidak. Coba sambil saya slideshow ya. Oke, jadi kemarin kita sempat sudah belajar ya kalau misalnya kita punya operator A dan operator B, terus ada suatu fungsi gitu. Fungsinya berarti kalau di sini berarti kita harus mengoperasikan operator yang paling dekat dengan fungsi dulu. Berarti operator B dulu dioperasikan terhadap F. Baru ini hasilnya dioperasikan terhadap operator A. Seperti ini ya. Kemudian yang paling sering keluar ini ya, kemudian ada komutator. Komutator itu berarti kalau kita tuliskan itu simbolnya seperti ini ya. Jadi ada 2 operator dalam kurung kotak. Nah, cara mengetahui sifat komutator ini berarti kita biasanya harus menambahkan suatu fungsi di depannya. Nah, berarti kalau kita tambahkan ini sifatnya kalau dijabarkan ya, aljabarnya berarti A, B, F diambil B, A, F. Nah, ini sifat komutator. Kalau komutatornya sama dengan 0 berarti dia berkomutasi ya. Berkomutasi. Artinya misal A ini adalah momentum X, kemudian B adalah posisi, kan kedua operator ini merupakan besaran fisik ya, jadi dia memiliki nilai gitu ya. Jadi seandainya kedua operator ini berkomutasi, maknanya adalah berarti Tx dan X dapat ditentukan secara bersamaan. Itu maknanya. Nah, kalau ada yang tidak berkomutasi, misal A, B tidak sama dengan 0, tidak berkomutasi ya, tidak berkomutasi atau tidak commute bahasa Inggrisnya. Berarti dia maknanya besaran fisik A dan B ini tidak dapat ditentukan bersamaan. Nah, ini berarti misal ya dalam satu waktu A-nya ini spesifik nilainya misal 10 gitu ya, dalam satu waktu. Berarti dalam satu waktu tersebut B-nya ini nggak bisa spesifik. Misal nanti B-nya ketemunya nanti jadinya begini, 5 misal plus minus misalnya, jadi ada plus minusnya ini. Jadi dia ada nilai errornya. Jadi semakin spesifik yang A, nanti B-nya nanti semakin error. Begitu juga sebaliknya, kalau A-nya nilainya ada errornya, misalnya 10 plus minus berapa gitu ya, ada errornya gitu, berarti yang B ini bisa dibilang spesifik gitu. Berarti yang B ini misalnya 5 spesifik gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya kalau berkomutasi dan tidak berkomutasi. Jadi ini kasusnya nanti akan kita temukan di kimia fisik ya biasanya. Jadi ini digunakan untuk
misalnya kita mempunyai 2 besaran, momentum atau mungkin momentum sudut atau apa yang lain, itu kita bisa tahu apakah dalam satu waktu itu kita bisa, menggunakan, kedua besaran itu secara bersamaan atau tidak untuk, rumus gitu, biasanya kayak gitu. Jadi ini gambarannya. Nah, kemarin kan sudah saya beri contoh soal ya, ada yang sudah coba mengerjakan? Ayo gimana? Saya sebenarnya juga belum minggu lalu kan saya juga belum mengerjakan ya, terus saya juga baru belajar tadi malam, jadi kita sama-sama belajar ya, tapi saya harap kalian juga sudah mengerjakan. Ada yang sudah mengerjakan? Coba ada yang sudah mengerjakan nanti tolong bilang saya sekarang siapa yang sudah mengerjakan? Nggak apa bilang aja, nggak ada yang mengerjakan ini? Baru beberapa soal Ibu, belum Oke, semuanya. bagus Mbak Eka. Itu, sudah dicoba ada yang bisa apa ada yang nggak bisa? Sebentar Ibu. Ya, yang lain ada yang mengerjakan Saya juga enggak? baru nyoba ngerjain sampai nomor 3, tapi ada yang belum saya kerjakan juga sebelumnya. Oke, enggak apa-apa, baguslah sudah mencoba. Yang nggak bisa sampai nomor 3 yang mana? Nomor 1 ada yang saya lewati sih Ibu, belum saya coba lagi. Oke. Yang lain nggak ada yang mengerjakan? Belum, Ibu. Belum. Oke lah, berarti, karena masih ada waktu, bisalah ya kita belajar bersama-sama, kita coba kerjakan. Mungkin yang, ya okelah ya, kita coba bersama-sama, tapi kalian harus mikir ya, jangan saya doang yang mikir ini. Oke, kalian coba buka, file kalian ya, kalau nggak buka ya udah nggak apa-apa, lihat di sini aja. Jadi, di nomor 1 ya, itu biasanya kalau operator kayak, sigma kayak gitu-gitu agak jarang ya digunakan ya kalau di kimia fisik. Biasanya ini kan mata UTS ini materi yang menunjang kimia fisik ya, jadi biasanya kalau yang digunakan itu diferensial, kemudian ada operator Laplacian, operator gradien, seperti itu yang biasanya digunakan. Kalau, kayak sigma itu agak jarang ya, jadi nggak apa-apa kita pilihin aja soal yang mungkin, akan relate ke kimia. Jadi nggak semua kita kerjakan nggak apa-apa, jadi yang agak relate-relate aja. Jadi yang nomor 1 itu, yang A itu kan soalnya ini ya, ada sigma ini. Nah, ini kan maknanya, nilai N berarti dari 0 sampai dengan 5 ya, maknanya seperti ini kan maksudnya N-nya itu dari 0 sampai 5. Jadi kalau kita tuliskan ini fungsinya ada X pangkat N. Berarti kalau kita jabarkan, berarti kita tulis N-nya itu mulai dari 0 sampai 5 dan dia kemudian dijumlah. Ya, berarti X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5. Nah, X pangkat 0 ini sama dengan 1 tambah X kuadrat, kayak gini ya. Nah, ini kan gampang ya. Oke lah, ini harusnya kalian sudah paham banget ya. Kemudian yang nomor B itu sebenarnya sama juga ya. Yang B ini kan sama. Tinggal kalian harus teliti aja ini. Berarti sama ya, N-nya mulai dari 0 sampai 5, tapi fungsinya ini ada min 1 pangkat N, kemudian X pangkat N. Nah, berarti kalau kita jabarkan mulai N 0 berarti kan min 1 pangkat 0 X pangkat 0 tambah min 1 pangkat 1 X pangkat 1 terus min 1 pangkat 2 X pangkat 2 dan seterusnya sampai min 1 pangkat 5 X pangkat 5 ya. Jadi seperti ini. Kemudian berarti langsung aja, berarti min 1 pangkat 0 berarti kan 1 ya. Kemudian dikali X pangkat 0, 1 berarti tetap 1. Kemudian yang sebelah sini jadi minus ya, yang suku kedua jadi minus.
min X, kemudian yang suku ketiga jadi positif, X kuadrat, terus ini minus lagi, ya kayak gini ya jadinya. Karena ada minus pangkat kuadrat, berarti kalau pangkatnya genap kan jadi plus, kalau pangkatnya ganjil berarti jadi tetap minus gitu ya. Jadi ini yang X pangkat 5-nya tetap minus, karena min 1 pangkat 5 kan minus, kayak gitu ya. Gampang kan ini ya? Ini kayaknya nggak keluar juga, terlalu gampang kayaknya. Kemudian yang nomor selanjutnya ini gampang ya, nggak usah ya, yang nomor D. Nah, ini yang harus teliti juga ya, yang diferensial yang ada X, ada Y-nya. Jadi kita diminta mengoperasikan diferensial X saja, tapi fungsinya ada X pangkat 3 dan Y. Berarti di sini yang kita turunkan adalah X-nya, dan Y-nya ini berarti adalah koefisien dari X-nya. Berarti Y-nya ini nggak boleh hilang ya, karena dia koefisien. Jadi tetap muncul di sana. Jadi nanti kita kalikan. Berarti nanti hasilnya diferensialnya adalah Y dikali turunannya X pangkat 3. Berarti kan 2 kali X kuadrat. Berarti sama dengan 2X kuadrat Y. 3 salah. 3 ya. 3 ya. 3X pangkat 2 ya. Jadi ini 3X pangkat 2Y. Nah, turunannya X pangkat 3 kan 3X kuadrat. Terus dikali Y, karena Y-nya sebagai konstanta, koefisien dari X-nya tadi ya. Jadi tidak boleh dihilangkan. Jadi tetap ada dan dikalikan dengan diferensial dari X pangkat 3. Kemudian yang nomor ini kan soalnya emang agak gampang ya, karena ini masih istilahnya masih aljabarnya ya, jadi bagaimana kita mengoperasikan operator. Jadi ini nanti kalau kalian sudah bisa yang ini, harapannya yang di nomor setelahnya lebih gampang lagi ya. Kemudian yang itu ada dx kuadrat dari x kuadrat x pangkat 2 ya, oke, y pangkat 3. Sama dengan berarti ini kan kita diferensialkan 2 kali ya, berarti terhadap X ya diferensialnya ya. Jadi kita diferensialkan dulu yang pertama, berarti kan ini kalau kita jabarkan kan jadi begini ya. Jadi 3X pangkat 2 Y pangkat 3. Berarti ini kita diferensialkan dulu, hasilnya berarti 3 Y pangkat 3 ini kan adalah koefisiennya ya. Jadi 3 Y pangkat 3 itu bisa kita tulis dulu. 3 Y pangkat 3, kemudian X pangkat 2-nya diturunkan. Berarti kan kali 2X. Ya, berarti hasilnya adalah yang ini jadinya 6, mana? Ibu, maaf itu X kuadrat Y pangkat 3. Heeh. Tapi nggak ada yang angka 3 di depan X itu. Pangkat 3. Oh, oke. Oh iya, oke, benar-benar. Bentar ya. Terima kasih ya. Ya, jadi kalau kalian mendengarkan, kalian jadinya tahu ya, kalau saya salah. Jadi saya juga manusia ya, jadi mungkin salah ya. Oke, jadi kita tulis lagi ya, berarti kan ini X pangkat 2 Y pangkat 3. Oke, berarti X pangkat 2 Y pangkat 3 kita turunkan dulu, berarti Y pangkat 3-nya kita anggap sebagai koefisien ya, jadi kita bisa tuliskan dulu, kemudian dikali dengan turunannya X kuadrat, berarti 2X. Berarti hasilnya adalah 2XY pangkat 3. Benar nggak ini? 2XY pangkat 3. Kemudian ini, langkah selanjutnya kita diferensialkan 2XY pangkat 3 ini berarti sama dengan, berarti 2Y pangkat 3-nya kita tulis sebagai koefisien, kemudian X-nya diturunkan, berarti dikali 1. Berarti hasilnya adalah 2Y pangkat 3. Ya, kayak gini ya. Oke, kemudian soal selanjutnya kayaknya nggak perlu ya, yang F soalnya apa? Sebentar saya cek dulu. Saya nggak mengerjakan yang F soalnya.
Oh, mirip ya, yang F mirip ya, cuman ini ada Y dan ada X. Oke, coba kita kerjakan ya. Berarti ini DY, DX, X pangkat 4, Y pangkat 3. Oke, ini mirip dengan yang sebelumnya. Jadi kalau kayak gini berarti kita stepnya begini dulu ya, berarti kita diferensialkan terhadap X dulu. Berarti diferensialkan terhadap X itu berarti nilainya berapa? Berarti yang Y pangkat 3 ini kita anggap sebagai koefisien, kemudian dikali turunan dari X pangkat 4, berarti 4X pangkat 3. Kemudian baru ini kita diferensialkan terhadap Y. Diferensial terhadap Y. Nah, diferensial ini terhadap Y berarti yang 4X, bentar ya, yang 4X pangkat 3, lari-lari ini. Yang 4X pangkat 3 berarti dia itu dianggap sebagai koefisien, kemudian Y pangkat 3-nya diturunkan, berarti kan jadinya kali 3Y kuadrat. Ya, berarti jadinya adalah 12X pangkat 3 Y pangkat 2. Kayak gini ya. Jadi kalau ada yang saya salah dikoreksi ya. Oke, terus yang nomor G, DZ, DY, DX. Ini agak kompleks dikit, tapi kalau kalian sudah bisa caranya harusnya nggak masalah ya. DZ, DY, DX dari fungsinya X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Berarti ini caranya cara pertama di X dulu, kemudian yang kedua di Y, kemudian yang ketiga di Z. Berarti ini langkah pertama, kedua, ketiga. Berarti yang pertama dulu berarti kan dx ya, berarti diturunkan fungsinya terhadap x, berarti y kuadrat z kuadratnya sebagai koefisien, kemudian dikali dengan turunannya x kuadrat, berarti 2x. Berarti hasilnya 2x y kuadrat z kuadrat. Nah, kemudian ini diturunkan terhadap y, yang nomor 2 diturunkan terhadap y, berarti jadinya 2x sama z kuadrat, ini diturunkan terhadap y ya, 2x y kuadrat z kuadrat, berarti ini 2x dan 2x dan z kuadratnya itu ditulis sebagai koefisien, kemudian dikali dengan turunannya y kuadrat, berarti 2y. Berarti hasilnya 4x y z kuadrat. Ya. Kemudian sekarang yang diturunkan terhadap z-nya yang nomor 3. Berarti dz dari 4x y z kuadrat itu berarti sama dengan, berarti 4x y-nya sebagai koefisien, kemudian z kuadratnya diturunkan, berarti 2z. Berarti hasilnya 6x y z. Seperti ini. Jadi urutannya harus diperhatikan. Gimana? Maaf Ibu, 4 kali 2, 8. Oh iya. Oke, Ibu 8 Ibu. gimana lagi? Ada yang salah? Oke, bagus ya. Pokoknya caranya seperti ini ya. Jadi semoga kalian nanti kalau ujian juga teliti ya. Jadi jangan seperti ini ya. Jadi harus teliti. Oke. Kemudian yang soal selanjutnya yang H. Ini agak sulit kelihatannya ya. Tapi bisa aja dikerjakan ya. Oh, sebentar. Jadi misalnya, coba ya saya juga belum mengerjakan ini yang H ya. Coba kita kerjakan bersama. Berarti ada diferensial X, kemudian ada sigma N sama dengan 0 sampai 5 dari fungsinya X pangkat N. Berarti kita fungsi X pangkat N ini kita sigmakan dulu ya, berarti caranya kan seperti ini.
Jadi kita operasikan sigma dulu ke fungsi X pangkat N. Berarti kan jadinya diferensial dari sigma dari X pangkat N, berarti kan yang tadi ya, X pangkat 0 tambah X pangkat 1 tambah X pangkat 2 sampai X pangkat 5 ya. Jadi ini adalah hasil operasi dari sigma. Kemudian dari operasi sigma ini kemudian kita diferensialkan. Berarti ini kan jadinya, bentar, ini kita tulis dulu ya, berarti kan ini 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah bla 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 sampai X pangkat 5. Berarti ini diturunkan, berarti jadinya 1 jadinya hilang ya, jadi 0, kemudian X-nya jadi 1, kemudian X kuadrat jadi 2X, kemudian X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, X pangkat 4 jadi 4X pangkat 3, dan X pangkat 5-nya jadi 5X pangkat 4. Kayak gini. Jadi, kalau step pertama yang penting kalian bisa mengoperasikan step pertama, tahu urutannya ya, step pertama dioperasikan, kemudian baru masuk ke step operator yang di sebelah kirinya. Pokoknya operator yang dioperasikan itu yang harus yang paling mepet dengan fungsinya dulu. Jadi operator yang di sebelah kiri persis itu yang dioperasikan terhadap fungsi tersebut. Jadi ini jangan sampai kelewat. Kemudian yang soal IJ ini sepertinya nggak perlu ya, karena ini nggak akan kita pakai di kimia, jadi langsung aja nomor 2 ya. Jadi kalau yang di nomor 2 ini sudah mulai agak aplikatif ya, kita disuruh menentukan sifat komutasinya ya. Ya, jadi kan kita diberi beberapa operator, kemudian kita disuruh menentukan sifat komutasinya. Oke, jadi yang pertama, yang nomor A ya, itu ada DY dan DZ. Itu kita disuruh mencari apakah dia berkomutasi atau tidak. Nah, caranya apakah dia berkomutasi atau tidak kan kita biasanya perlu menambahkan fungsi ya. Jadi kalau operator saja itu agak sulit untuk menentukan apakah dia berkomutasi atau tidak. Jadi biasanya kita menambahkan fungsi. Jadi kita tambahkan ya, misalnya kita tambahkan fungsi di sini. Berarti kalau kita jabarkan, berarti kan DY, DZ dikali dengan fungsi, diambil DZ, DY dikali dengan fungsi. Jadi kalian ingat ya, sifatnya operator itu kan seperti ini ya. Misalnya operator A dan B itu, sifatnya komutator. Sifatnya komutator itu kan berarti A, B diambil B, A. Ya, jadi ini kan sifatnya komutator. Jadi kalau kita tambahkan fungsi, berarti ya di masing-masing suku ini ada fungsinya. Berarti DJ, DZ fungsi, kemudian diambil DZ, DY dikali dengan fungsi. Kayak gitu. Jadi kita selesaikan satu-satu ya, per suku kita selesaikan. Jadi di sini itu kalau misalnya kalian mau nuliskan fungsi saja, misalnya ditulis F dalam bentuk F, nggak ada pemisalannya, itu kan agak sulit ya. Jadi lebih enak kalau kita tuliskan fungsinya itu dimisalkan ya. Jadi misal ya, kita misalkan, misal fungsi itu sama dengan kita buat fungsinya itu fungsi terhadap variabel Y dan Z. Jadi biar representatif ya. Jadi dia itu beroperasi, nanti bisa beroperasi terhadap Y dan beroperasi terhadap Z. Jadi kita misalkan fungsinya itu variabelnya ada Y dan Z. Contohnya ya misal 2Y pangkat 3 Z pangkat 2. Misal ya, ini kita misal, kalian terserah memisalkan apa, nanti harusnya hasilnya sama aja. Ini nggak apa, kita misalkan 2Y pangkat 3 Z kuadrat, misal. Kemudian kita operasikan nih. Kita operasikan ini yang pertama, kemudian ini yang kedua ya. Misal ya, berarti yang pertama dulu. Yang pertama, DY, DZ, dikali fungsinya itu kan 2Y pangkat 3 Z kuadrat. Berarti kita diferensialkan dulu terhadap Z. Ya, diferensialkan dulu terhadap Z. Berarti 2Y pangkat 3 sebagai koefisien, kemudian Z kuadratnya diturunkan berarti 2Z.
ya. Berarti ini hasilnya adalah 4Y pangkat 3Z. Ya. Kemudian, bentar ini ada apa? Oke. Kemudian baru 4Y pangkat 3Z ini kita diferensialkan terhadap Y. Karena diferensial Y itu tahap yang terakhir ya, berarti ini kita diferensialkan terhadap Y, baru hasilnya menjadi 4Z itu sebagai koefisiennya, kemudian Y pangkat 3 diturunkan, berarti 3Y kuadrat. Berarti hasilnya adalah 12Y kuadrat Z. Nah, ini yang pertama. Coba kita sekarang cari yang kedua. Yang kedua itu DZ sama DY, kemudian fungsinya. Nah, berarti kita operasikan dulu terhadap DY. Ya, dioperasikan dulu terhadap DY, baru dioperasikan terhadap DZ. Berarti kalau dioperasikan terhadap DY, berarti 2Z kuadrat adalah koefisien, kemudian dikali Y pangkat 3 yang didiferensialkan, berarti 3Y kuadrat. Berarti sama dengan 6Y kuadrat Z kuadrat. Ya. Kemudian baru ini didiferensialkan terhadap Z, berarti 6Y kuadratnya sebagai koefisien, kemudian Z kuadratnya diturunkan, berarti jadi 2Z. Berarti hasilnya adalah 12Y kuadrat Z. Nah, berarti kalau kita kurangi nih, yang pertama dan yang kedua, ini kalau kita kurangi kan hasilnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Berarti artinya apa? Bersifat komutatif. Berkomutatif ya. Oh, sebentar. Jadi sebelum masuk ke sini, sifat komutatifnya harusnya kita tulisnya bukan seperti ini ya. Jadi kita coba tulis ulang ya. Berarti kan DZ, bentar. Jadi agar maknanya sesuai ya. Jadi kan kita tulis lagi DY, DZ, F diambil DZ, DY, F itu kan sama dengan ini ya, 12Y kuadrat Z. 12Y kuadrat Z. Nah, yang kita gunakan untuk kesimpulan itu adalah yang ininya aja, yang ini nggak pakai F. Jadi kan kalau yang sebelah kiri kan pakai F ya, yang kita cari itu yang nggak pakai F. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, cuman kalau misalnya kita keluarkan, berarti kan ini kan harus dikeluarkan ya agar kita bisa mencari ininya. Bentar, min DZ DY. Berarti kan ini sama dengan ini ya, F-nya kita keluarkan, kemudian kan sama kayak yang tadi ya, jadi DY, DZ dikali dengan fungsi. Ini kan maksudnya itu. Berarti yang sebelah kiri itu kan karena ada fungsinya, berarti kan komutator DY, DZ itu dikali dengan fungsi, itu kan sama dengan ini ya, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, berarti DY, DZ juga sama dengan 0. Jadi maknanya yang kita gunakan sebagai kesimpulan untuk menentukan dia komutator atau tidak itu yang ini, bukan yang ini. Jadi yang kita gunakan kesimpulan untuk menentukan apakah dia berkomutasi atau tidak itu kalau sudah nggak ada fungsinya. Berarti yang DY, DZ ini kalau nggak ada fungsinya itu harus sama dengan 0, itu baru kita sebut dia berkomutasi. Jadi dari yang persamaannya ini itu berarti kemudian kita bagi dengan masing-masing suku, kita bagi dengan fungsi ya. Kita bagi dengan F, berarti kan F-nya hilang, akhirnya F di kiri dan F yang di kanan itu kan hilang, berarti tetap yang di kanan tetap 0, yang di kiri F-nya hilang, berarti sama aja, berarti DY, DZ itu sama dengan 0, berarti kemudian yang ini yang kita gunakan untuk patokan dia berkomutasi. Kayak gitu. Kemudian yang nomor B ya. Yang nomor B itu ada DX sama sigma. Nah, ini juga mirip kayak yang tadi ya.
Jadi kita coba tambahkan suatu fungsi ya. Misalnya fungsinya ya kayak gini dulu, misal kita tambahkan suatu fungsi, berarti kita jabarkan dx sigma f diambil sigma dx dari f. Nah, kita misalkan nih sekarang, misal fungsinya x pangkat n ya, misalnya fungsinya x pangkat n, kemudian n-nya biasanya kita tuliskan juga ya n-nya. N-nya ini bisa jangan panjang-panjang ya, misal n sampai 3 misalnya ya. Jadi nggak apa kita misalkan, berarti nanti fungsi f ini kalau dijabarkan kan berarti ya yang ini dulu ya, berarti ini yang nomor 1, ini yang nomor 2 ya. Jadi coba yang nomor 1 kita kerjakan, berarti kan dx dari fungsi dx sama sigma dari fungsi x pangkat n. Berarti kita operasikan dulu yang ini. Berarti diferensial x kemudian dikali dengan sigma dari x pangkat n, berarti kan jadinya x pangkat 0 tambah x pangkat 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3. Baru kemudian didiferensialkan, berarti x pangkat 0 itu kan 1, didiferensialkan berarti hilang, berarti dia 0. Kemudian x pangkat 1 berarti sama dengan x ya, didiferensialkan berarti 1, kemudian x pangkat 2 didiferensialkan 2x, x pangkat 3 jadi 3x kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian yang tahap yang suku kedua ya. Yang suku kedua itu sigma dulu, baru dx dikali dengan fungsinya. Fungsinya x pangkat n. Berarti yang ini dulu yang dikerjakan ya. Berarti diferensial dari x pangkat n, berarti kan diferensial x pangkat n berarti kan n dikali x pangkat n min 1. Ya kan? Diferensial x pangkat n berarti n dikali x pangkat n min 1, baru kemudian ini kita sigmakan, berarti sigmanya sama ya, mulai 0 sampai 3 ya, berarti ini nanti jadinya 0 dikali x pangkat min 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 min 1 ditambah 2 dikali x pangkat 2 min 1 ditambah 3 kali x pangkat 3 min 1. Berarti ini yang sebelah sini 0, kemudian yang ini adalah x, 1 ya. X pangkat 0 kan 1, berarti ini 1 kali 1, 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat. Berarti hasilnya sama ya. Yang atas, yang suku ke-1 dan suku kedua hasilnya sama. Berarti coba kita tuliskan lagi, berarti dx dan sigma dari fungsi sama dengan, karena kita kurangi hasilnya 0, ini kan ini dan ini kan sama, berarti ketika kita kurangi ini hasilnya 0 ya. Berarti dx sigma f itu sama dengan 0, berarti ini nanti dx dan sigma itu komutatornya dia sama dengan 0 ya, berarti dia bersifat komutasi ya. Berarti ya kayak gini sudah selesai komutasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa semua ya? Oke, yang nomor gimana? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ibu, aman. Iya, gimana? Enggak ada? Oke. Nah, ini yang nomor C ya. Ya, yang nomor C ini agak ini ya, agak beda ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan juga dari yang saya ajarkan kemarin. Jadi kan yang nomor C ini ada komutator dari dx sama yang simbolnya kayak gini. Jadi yang simbolnya kayak gini
yang segitiga ini kan biasanya kita kalau nyebutnya biasanya kan delta ya. Tapi di dalam kasus ini ternyata simbol seperti ini tuh maknanya itu bisa beda juga ya. Jadi maknanya simbol ini itu bisa juga sebagai simbol yang ini. Bentar, kok jelek saya nulisnya. Ini. Nah, ini tuh namanya operator Laplacian. Masih ingat kemarin sempat kita ada di PPT ya. Jadi ini namanya operator Laplacian. Jadi operator yang segitiga ini itu ternyata yang biasanya kita taunya delta, ternyata ini tuh maknanya juga bisa sama dengan operator Laplacian yang segitiga kebalik dikuadratkan. Jadi ini tuh ternyata adalah operator Laplacian. Jadi kalau di kasus yang di kimia fisik terutama biasanya kalau ada simbol seperti ini harusnya maksudnya itu adalah operator Laplacian ya. Jadi bukan sekedar delta, tapi maksudnya adalah operator Laplacian. Jadi di sini bisa aja kita ganti sebagai dx sama operator Laplacian. Kayak gini. Jadi sama aja dengan seperti itu. Berarti sekarang kita bisa menentukan sifat komutasinya ya. Jadi yang pertama ini karena operatornya panjang ya, jadi kita bisa coba selesaikan penjabaran operatornya dulu ya. Misalnya kita jabarkan di bawah aja ya. Misalnya kita jabarkan operatornya, berarti kan ini kan sama dengan dx dikali dengan operator Laplacian kuadrat, kemudian diambil operator Laplacian kuadrat dikali dengan dx. Seperti ini kan maknanya dari komutator. Kemudian kita coba jabarkan dulu ya, ini coba kita jabarkan tanpa kita tambahkan fungsi. Karena kan operator Laplacian ini kalau kalian buka lagi di slide-nya, operator Laplacian ini kan adalah do kuadrat per do x kuadrat ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Jadi ini operator Laplacian ya. Operator Laplacian itu memang agak panjang. Jadi coba sekarang kita jabarkan dulu operatornya. Jadi kita otak-otak operatornya dulu sebelum kita menambahkan fungsi. Jadi coba kita jabarkan berarti dx, berarti kan dx itu sama dengan do per do x ya. Do per do x, kemudian dikali operator Laplacian, do kuadrat, do x kuadrat, ditambah do kuadrat per do y kuadrat, ditambah do kuadrat per do z kuadrat, kemudian dikurangi dengan operator Laplacian dulu, do kuadrat per do x kuadrat, do kuadrat per do y kuadrat, ditambah do kuadrat per do z kuadrat, baru dikali dengan operator diferensial, yaitu do per do x. Nah, ini yang suku kiri dan suku kanan ini beda ya, karena kan kalau operator, urutan dari perkaliannya itu sangat berpengaruh ya. Jadi, walaupun yang sebelah kiri do per do x-nya di kiri, kemudian yang sebelah kanan do per do x-nya di kanan, itu nggak sama. Jadi, jangan disamakan, jangan tiba-tiba sama dengan 0 gitu, nggak seperti itu. Karena ini kan adalah operator yang mana sifat operator ini urutannya itu sangat penting ya. Jadi, ini jangan disamaratakan ya. Jadi, harus dicoba diurutkan satu-satu. Berarti sama aja tapi ya kalau misalnya nanti kita jabarkan ya. Jadi ini nanti kita kali dengan ini, kemudian dikali dengan ini, dan ini dikali dengan ini. Sama sifatnya kan seperti itu ya. Jadi kalau yang ini berarti ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini, dan ini dikali dengan ini. Gitu. Jadi kita jabarkan satu-satu tapi urutannya harus sama. Jadi yang pertama berarti do per do x dikali do kuadrat do x kuadrat itu nanti sama dengan turunan ketiga dari diferensial ya. Berarti do pangkat 3 per do x pangkat 3. Jadi kalau turunan diferensial yang pertama dikali dengan turunan diferensial kedua, berarti nanti hasilnya adalah turunan ketiga dari x. Berarti ini adalah turunan ketiga dari x, kemudian yang ini yang do x, sebentar. Yang ini do ini sama do kuadrat do y kuadrat berarti kan dikalikan ya, berarti jadinya adalah do pangkat 3, bentar mana ini, do pangkat 3 dibagi do x do y kuadrat.
Ya, jadi urutannya juga jangan kebalik ya, berarti ini X dulu baru Y. Jadi yang suku kedua itu, kemudian suku ketiga. Maaf Ibu, itu yang do X dikali do X kuadrat bagian penyebut itu apa bukan do kuadrat X pangkat 3 Ibu? Do-nya apa nggak dikali? Oh ya, jadi ini sepaket ya. Jadi ya bagus pertanyaannya ya. Jadi coba saya tulis lagi ya. Berarti kan suku yang pertama itu kan do per do X dikali do kuadrat per do X kuadrat ya. Ini kan suku yang pertama itu perkaliannya I dan ini. Nah, ini tuh sebenarnya sepaket ya. Jadi kalau kita jabar ini tuh ini dan ini tuh sebenarnya sepaket. Ini sepaket. Berarti pangkatnya tuh biasanya do itu udah gandengannya dengan X gitu. Jadi kalau misalnya dituliskan langsung aja berarti do pangkat 3 terus yang bawah ini sepaket ya. Jadi do X pangkat 3. Jadi ini do dan X ini sepaket. Berarti nggak ditulis sendiri-sendiri kalau yang di bawah. Jadi sebenarnya kalau kita tulis dalam bentuk operator sederhana berarti kan ini kan adalah D dx, yang ini kan berarti dx ya. Kemudian yang ini kan dx kuadrat ya. Jadi kalau dikalikan ya hasilnya sebenarnya ya dx pangkat 3, dx pangkat 3. Itulah. Ini kalau kita tulis lagi dijabarkan ya seperti ini jabarannya. Do pangkat 3 dibagi do X pangkat 3. Jadi ini do dan X yang di bawah ini sepaket. Jadi itu menunjukkan kalau kita menurunkan terhadap X gitu. Jadi jangan dikuadratkan juga yang di bawah do-nya. Jadi itu memang sepaket. Jadi kita langsung ditambahkan aja pangkatnya. Jadi nggak perlu do-nya nggak perlu dikuadratkan juga, nggak perlu dikali juga. Jadi karena do X-nya itu sepaket kalau yang di bawah ya. Jadi do per do X ini memang sepaket, yaitu paket operator dari diferensial ya. Jadi memang sepakatnya seperti itu. Jadi kalaupun dikalikan ya berarti do X-nya itu jadi satu ya, do X dikali do X kuadrat itu berarti do X pangkat 3. Kayak gitu. Bentar ya. Nah, oke, saya anggap ini sudah paham ya. Ini benar pertanyaan bagus. Jadi saya juga sempat rada-rada confuse ya dulu karena saya belum sangat memahami matematika ya. Tapi bagus ya. Jadi kalian ngerti ya kalau ternyata ini tuh ada yang aneh tapi ternyata maknanya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi kemudian yang suku yang kedua berarti kan do per do X dikali do kuadrat do Y kuadrat. Berarti ini sama dengan do pangkat 3 dibagi do X dikali do Y kuadrat. Jadi ini urutannya juga harus diperhatikan ya. Jadi karena do X dulu baru do Y berarti kita nulisnya juga do X kali do Y kuadrat. Kemudian yang ketiga, sebentar. Yang ketiga berarti yang ini ya sekarang yang ini berarti kita kalikan antara do per do X dikali do kuadrat per do Z kuadrat. Berarti do pangkat 3 dibagi do X do Z kuadrat. Nah, ini yang suku yang sebelah kiri ya. Kemudian kita kurangi dengan yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan itu kita mulai dulu dari yang ini ya, kita mulai dari yang ini ya. Berarti do kuadrat do X kuadrat dikali dengan do per do X. Itu berarti sama dengan do pangkat 3 per do X pangkat 3. Kemudian yang sebelah kanan. Sekarang yang sebelah kanan, yang ini, yang sebelah kanan yang kedua, itu kita jabarkan jadinya do pangkat 3 per do Y kuadrat do X. Jadi yang sekarang Y dulu baru X. Ya, karena urutannya penting. Jadi kan yang Y sebelah kiri dikali dengan yang X yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kan X dulu, yang ini kan X dulu baru Y. Kalau yang ini Y dulu baru X. Ya, jadi urutannya ini harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga itu kita yang ini kalikan yang do salah kok ini. Yang ini ya. Yang do kuadrat per do Z kuadrat sama yang do X. Jadi sama dengan do pangkat 3 per do Z kuadrat do X. Ya, kayak gini ya. Jadi Z dulu baru X yang kita tuliskan. Berarti kemudian kita jabarkan lagi sekarang.
Ini agak-agak susah sih sebenarnya, sebentar. Nah, ini tuh kalau jadi ini ada suatu, sejenis teori ya, jadi ada sejenis teori, jadi tolong diingat, jadi note ya, ada notes di sini. Jadi itu sebenarnya dx dan dy itu berkomutasi, dia itu sama dengan 0. Kemudian do y dan do z itu juga berkomutasi, dia sama dengan 0. Nah, dx dengan dz itu juga berkomutasi, jadi dia sama dengan 0. Jadi ini kalau kalian jabarkan sesuai dengan yang kita kerjakan sebelumnya kan, di nomor 2A itu kan kita sudah tahu ya kalau dy dan dz itu berkomutasi ya, karena saat kita jabarkan dia sama dengan 0. Dia berkomutasi. Komutasi tadi artinya kan dia dibalik pun hasilnya sama. Ya, kalau berkomutasi itu dia dibalik pun hasilnya sama. Nah, ternyata kalau kita cari di dx dy, dy dz, dx dz itu ternyata masing-masing itu juga berkomutasi. Artinya dibalik pun nggak masalah ya, berarti dibalik pun nggak masalah, dibalik pun hasilnya sama ya, hasilnya sama. Berarti ketika dibalik pun hasilnya sama, berarti artinya kalau kita balik lagi ke soal yang tadi, ini kan ada do x do y. Kemudian ada do y do x. Ini ternyata dari sifat komutasi tadi ternyata dia tuh walaupun dibalik itu hasilnya sama, sehingga ini tuh hasilnya kalau kita jumlahkan ya dia bisa saling menghilangkan. Ya, jadi karena kita ada sifat yang ini, kita tahu sifat ini berarti do x dan diferensial x dan diferensial y itu walaupun dibalik itu ternyata nilainya bisa sama. Jadi kalau yang ini dengan yang ini, karena ini satunya plus satunya minus, berarti kalau kita jumlahkan dia bisa saling menghilangkan. Begitu juga ini berarti menghilangkan ya. Begitu juga dengan yang ini juga saling menghilangkan. Karena ternyata dari sifat komutasi itu ternyata dia bisa urutan penulisannya pun ternyata nggak masalah ya, kalau kita sudah tahu sifat komutasinya berarti di sini kesimpulannya ternyata dia berkomutasi dan sifat komutasinya itu menyebabkan dia ketika penulisan operatornya dibalik, berarti dia nanti hasilnya sama. Berarti kalau ini kita jumlahkan, yang hijau-hijau ini yang satu plus yang satu minus, berarti kan nanti dia bisa saling menghilangkan. Begitu juga yang ini, yang suku yang sebelah sini. Ini juga bisa saling menghilangkan. Jadi pada akhirnya dari operatornya saja ini kita sudah bisa menentukan kalau dia itu berkomutasi. Nanti dari sini kita sudah tahu kalau dia itu sama dengan 0, berarti dia berkomutasi. Seperti itu ya kesimpulannya ya, berarti dia berkomutasi. Tapi ini soal yang ini memang agak ribet ya, tapi oke lah, masih bisa kita jabarkan. Ini ada yang bingung nggak sampai sini? Belum. Permisi, Ibu mau bertanya. Aman? Beneran aman? Ya, gimana? Rafif? Berarti kalau kita ingin menentukan apakah dua operator itu bersifat komutasi atau tidak, sebenarnya ada momen kita tidak perlu ada fungsinya ya, Bu ya. Dengan teori ini saja sudah bisa menentukan. Iya, betul. Ya betul, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi, ada momen yang seperti itu memang. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk menjabarkan operator tanpa ada fungsinya, kalian coba tambahkan fungsi. Kalau ternyata kalian bisa tanpa fungsi, ya nggak apa-apa, tapi lebih mudah dibuktikan kalau ada fungsinya. Jadi kayak, lebih nyata aja ya kalau ada fungsinya, kalian mengoperasikan apa itu kan lebih nyata. Kalau ini kan yang soal yang terakhir ini kan tanpa fungsi. Jadi ketika tanpa fungsi kita coba perkalian operatornya saja, ternyata dengan keadaan seperti itu pun bisa ya, bisa ditentukan hasilnya. Tapi nggak semuanya seperti ini ya. Jadi kadang, kalau
ternyata perkalian dari operatornya ini mungkin membuat kalian bingung, ya lebih baik kalian tambahkan fungsi. Jadi biar kalian lebih nyata mengerjakannya, kalian tambahkan fungsi, terus kemudian kalian baru dibuat sifat komutasinya. Tapi kalau seperti itu, stepnya memang lebih panjang, tapi lebih nyata ya, rasa mengerjakannya itu lebih nyata. Jadi kalian lebih beneran yakin kalau ini tuh memang operasinya itu memang beneran nyata seperti ini gitu. Kalau ini belum sampai kita operasikan, baru kita pakai aljabar operatornya saja. Jadi di suatu waktu kalau memang kalian nyaman dengan tanpa fungsi ya nggak apa-apa tanpa fungsi. Tapi kalau misalnya kalian agak bingung, kan kalau tanpa fungsi ini kan kalian lebih mengandai-andai ya. Jadi kalau misalnya agak bingung, kalian coba misalkan aja tambahkan dengan fungsi. Kayak gitu ya. Jadi boleh tanpa fungsi, boleh tidak, tapi biasanya memang kalau soalnya, misalnya variabelnya banyak, itu lebih mudah menggunakan fungsi. Kalau yang soal yang ini operatornya yang terlalu banyak ya, jadi kita selesaikan dulu masalah operatornya, baru nanti kalau misalnya, operatornya sudah sederhana, baru kita bisa tambahkan fungsi kalau mau. Nah, kalau yang nomor C ini kan, dari operatornya itu kan kita mencoba sederhanakan ya, jadi operatornya kita sederhanakan, ternyata dari menyederhanakan operator itu sudah kita ketahui kalau ternyata hasilnya 0, jadi nggak perlu ditambahkan fungsi lagi. Kayak gitu. Jadi fleksibel ya sebenarnya ya, jadi tergantung kalian enaknya gimana. Kalau mau lebih real tambahkan fungsinya, kalau enggak apa-apa, enggak usah tambahkan fungsi. Yang penting, kalau kalian tambahkan fungsi itu lebih enak juga kalau kalian misalkan, kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Kameranya nih nggak nyala ini, siapa ini yang dinyalakan ya kameranya ya? Halo halo, kameranya? Ada lagi yang ditanyakan? Kameranya yang lain di-on kan ya? Ada lagi yang ditanyakan? Coba kita lihat soal yang nomor D ya. Yang nomor D itu, oh nomor D ini nggak perlu ya, nomor D ini kita skip saja, nggak usah. Terus nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 ini sebenarnya agak sulit ya. Jadi saya bingung juga ini mau mengajarkan ke kalian atau tidak. Sebentar. Nomor 3 artinya, coba kalian kerjakan sendiri di rumah dulu ya. Jadi ini emang agak sulit, cuman, bisa sebenarnya, cuman harus teliti gitu ya. Jadi nomor 3 dan 4 coba kalian kerjakan di rumah, nanti, di next pertemuan coba kita bahas. Ini, bisa dikerjakan kalau kalian teliti. Jadi yang penting teliti yang nomor 3 dan 4 ini. Jadi, coba saya kasih hint dulu ya. Jadi kan soalnya itu kan adalah bentar, nomor 3 dulu ya. Oh, nomor 3 nggak usah lah, nomor 4 aja ya. Jadi nomor 3 nggak usah dikerjakan, coba kalian, kerjakan nomor 4 saja, coba kerjakan sendiri ya, soalnya ini butuh ketelitian dan ini sebenarnya harusnya kalian sudah bisa kalau sudah bisa mengerjakan yang tadi. Jadi ini kalau saya kerjakan di sini nanti agak lama ya. Jadi nomor 4 itu operator gradien, jadi segitiga yang kebalik ini kan adalah operator gradien. Kameranya tolong dinyalakan yang mati. Ini adalah operator gradien, kemudian dioperasikan terhadap fungsi. Nah, ini fungsinya ini ada 2. Jadi ini kita bilangnya fungsi apa ya ini ya? Saya nggak ngerti ini bilangnya apa, setahu saya ini sih semuanya. Ya, pokoknya ini maknanya adalah kita mempunyai 2 fungsi, ini ya anggap aja ini yang fungsi A, kemudian yang ini fungsi B ya, anggap saja seperti itu. Jadi kita punya 2 fungsi yang dioperasikan terhadap satu operator, yaitu operator gradien. Nah, operator gradien itu kan sama dengan ini, jadi operator gradien itu sama dengan do per do X
kemudian ditambah do per do Y ditambah do per do Z. Jadi ini adalah operator gradien ya. Jadi operator ini berarti nanti kita kalikan dengan dua fungsi yang ada, berarti fungsi A dan fungsi B. Jadi nanti kalian jabarkan seperti apa sambil melihat sifat aljabar dari operator ya. Jadi nanti maknanya ini kalau kita punya dua fungsi dioperasikan dengan satu operator, berarti maknanya itu nanti sebenarnya seperti ini maknanya. Ini sudah dituliskan di soal ya, jadi sama dengan ini, terus ini, seperti ini. Nah, ini kan kita disuruh membuktikan. Jadi sebenarnya maknanya itu ini memang sama dengan ini. Maknanya itu memang seperti ini, tapi kita disuruh membuktikan. Jadi nanti coba kalian jabarkan ya. Jadi nanti coba step by step kalian jabarkan. Nanti hasilnya gimana? Kayak gitu ya. Nanti tolong dikerjakan di rumah. Jadi minggu depan kan masih ada, bukan minggu depan ya, harusnya pertemuan selanjutnya ya. Tapi kan Kamis kosong ya, tanggal merah. Jadi berarti next meeting, jadi pertemuan selanjutnya kita coba membahas yang ini. Jadi coba kalian kerjakan dulu ya. Jadi nanti coba dikerjakan step by step-nya seperti apa. Kameranya yang belum on, ini yang nggak keluar internet saya apa gimana nih kok kameranya nggak ada kelihatan. Ya, kameranya di-on kan ya. Oke, ini nanti jadi PR ya, kalian kerjakan, kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini saya yang mengerjakan, kalian mengerjakan apa tidak saya nggak tahu ya. Nomor 5 kan sudah dibahas ya, kemarin nomor 5 sudah pernah dibahas, kemudian nomor 6, 7, 8 ini bisa dikerjakan ya. Ini berarti 6, 7, 8 ini soalnya tentang 6, 7, 8 eigen. Jadi bisa kita coba kerjakan ya. Yang nomor 6 itu tentang fungsinya itu adalah Y sama dengan sin AX, kemudian kita disuruh membuktikan dia fungsi ini itu bukan merupakan fungsi eigen dari operator D per dx. Tapi dia merupakan fungsi eigen dari operator D kuadrat per dx kuadrat. Nah, jadi kita sekarang coba buktikan. Kemarin gimana? Kameranya yang belum on ya, dinyalakan ya. Jadi kita buktikan ya, coba menentukan fungsi eigen, berarti sifatnya fungsi eigen itu dia harus memenuhi persamaan yang seperti ini ya. Berarti kita jika punya suatu operator dikalikan dengan suatu fungsi, berarti nanti hasilnya adalah suatu nilai, misalnya nilainya itu adalah K, dikalikan dengan fungsi itu sendiri. Berarti kalau dia memenuhi ini, berarti dia itu memiliki F-nya merupakan fungsi eigen, dan K-nya merupakan nilai eigen, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi harus memenuhi persamaan ini. Jadi yang pertama, kita harus membuktikan apakah dia bukan merupakan fungsi eigen dari diferensial X, berarti kita operatornya adalah operator diferensial ya, D per dx. Operatornya D per dx dikalikan dengan fungsinya kan sin AX. Jadi kita harus membuktikan D per dx dikali dengan sin AX, apakah sama dengan K dikali dengan sin AX? Kita nggak tahu ya, coba kita buktikan apakah seperti ini atau tidak. Jadi kalau kita turunkan, sin AX didiferensialkan itu kan berarti sama dengan A dikali cos AX. Ya, ternyata di sini fungsinya kan sama dengan sin AX. Di sini nggak ada faktor sin AX-nya ya, berarti ini tidak bisa kita jadikan bentuk KF, nggak bisa seperti itu. Berarti ini bukan merupakan fungsi eigen, berarti terbukti ya.
karena cos dan sin ini bukan fungsi yang sama, berarti nggak bisa kita jabarkan dalam bentuk persamaan eigen tadi. Jadi kalau persamaan eigen kan harus kita jadikan dalam bentuk dia itu fungsinya dikali dengan suatu nilai. Jadi ini nggak bisa karena fungsinya beda. Yang tadi sin, yang sekarang cos. Jadi nggak bisa dijadikan patokan ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa dianggap sebagai fungsi eigen. Kemudian yang kedua berarti kan d kuadrat per dx kuadrat kita operasikan terhadap sin ax. Hasilnya berarti kan kita turunkan 2 kali ya. Jadi kalau turunan pertamanya itu kan adalah A cos AX. Berarti D ini sama dengan A cos AX, itu kita turunkan lagi. Berarti kan sama dengan berapa? Cos diturunkan berarti kan min sin ya, min sin AX dikali dengan A dikali dengan A. Seperti ini ya. Berarti sama dengan min A kuadrat sin AX. Seperti ini, paham? Berarti ini sin AX ini adalah fungsinya, berarti sama dengan, bisa kita tulis sama dengan memenuhi persamaan K dikali F tadi ya. Berarti ini operator D kuadrat per DX kuadrat kalau dioperasikan terhadap sin AX itu memenuhi juga. Jadi nilainya itu sama dengan suatu konstanta dikali dengan fungsinya itu sendiri. Berarti di sini nilai eigennya adalah berapa? Nilai eigennya berapa? Min A Halo, yang kuadrat. lain gimana? Min Ya, A berarti kuadrat. nilai eigennya A kuadrat. ya betul, min A kuadrat. Min A kuadrat ya. Kemudian berarti nilai eigennya min A kuadrat berarti fungsinya, fungsi sin AX berarti bisa kita anggap sebagai fungsi eigen. Ya. Berarti ini sudah terbukti yang nomor 6 sudah terbukti. Kemudian yang nomor 7 sebentar, nomor 7. Nomor 7 ini fungsi eigen juga ya. Jadi nomor 7 itu kita mempunyai fungsi A, E pangkat I, M, C. Ini tuh sebenarnya kita nyebutnya C ya. Kita nyebutnya C. Jadi kita punya suatu fungsi, nah fungsinya itu sama dengan A dikali eksponen dari I kali M dikali dengan fungsi dikali dengan C. Kemudian diketahui ini A, I, dan M itu merupakan konstanta. Nah, kemudian kita disuruh membuktikan fungsi ini terhadap operatornya itu MZ. Ini sudah dikasih tahu operatornya ya, min IH coret dikali do per do. Nah, berarti sama caranya. Jadi kita agak lama ya. Jadi caranya sama, berarti kita operasikan operator dengan fungsinya. Operatornya kan adalah MZ. Kita operasikan terhadap fungsinya ini. Berarti nanti kita bisa menuliskan min IH coret dikali do per do si dikali atau dioperasikan dengan A kali eksponen dari IM pangkat C. Kayak gini ya. Jadi eksponen berarti ini sama dengan kita menurunkan ini terhadap C. Berarti AE pangkat IMC itu diturunkan terhadap C. Berarti kalau misalnya kita nulisnya sebagai X ya, misalnya kan ini sama dengan, misalnya fungsinya fungsi X ya, misalnya fungsi X, berarti kan ini kan sama dengan A kali eksponen dari IMX. Jadi kalau kita anggap variabelnya X kan jadinya X, apa yang diturunkan terhadap X ya, misal ya. Jadi kalau ini berarti kita turunkan, eksponen diturunkan kan berarti sama dengan IM. Jadi IMX ini jadinya IM-nya keluar ya. Jadi IM-nya keluar, kemudian dikali A, kemudian E, IMX. Ya, jadi ini sifat turunan dari eksponensial ya. Jadi kalian harusnya
hafal ya. Jadi kalau eksponensial ya, jadi kalau eksponensial berarti diturunkan, ketika eksponensial diturunkan berarti, diferensial dari pangkatnya. Berarti ini ya, pangkatnya kan adalah IMX. Jadi diferensial dari IMX itu kan adalah IM. Nah, berarti IM ini nanti dikalikan dengan fungsinya ini lagi. Dikalikan dengan fungsinya ini lagi. Kayak gitu ya. Jadi ini, harusnya kalian paham ya. Jadi kalau yang ini adalah yang variabelnya X. Nah, kalau yang soal sesungguhnya kan variabelnya C ya, berarti ini sama aja. Berarti ini kita yang min IH ini bisa kita tuliskan dulu, min IH coret kita tuliskan dulu, kemudian kita turunkan terhadap C. Jadi A eksponensial kita turunkan terhadap C, berarti sama aja kayak yang di bawah ya, berarti A dikali IM, kemudian eksponen dari IMC. Berarti hasilnya sama dengan min IH coret dikali I lagi, ntar ini sebelumnya kita bisa jabarkan lagi, bisa kita sederhanakan ya. Min ini, bentar. Masih ingat ini min I kuadrat? Ini ya. Jadi kan masih ingat nggak kalian yang ini? I itu kan sama dengan akar min 1. Berarti I kuadrat kan sama dengan min 1 ya. Berarti min I kuadrat itu sama dengan 1. Jadi yang di soal ini ada min I sama I, berarti kita bisa anggap dia sebagai 1. Berarti kita tulis 1 ya, berarti bisa kita hilangkan. Ini sama dengan, bentar. Berarti ini akan sama dengan 1. Berarti kita bisa nulisnya langsung H coret dikalikan dengan A dikalikan, kalikan M dulu aja ya. Dikalikan H coret dikali dengan M dikali dengan A, kemudian eksponen dari IMC. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata ini A eksponen itu kan berarti adalah fungsinya dia sendiri. Ini kan adalah fungsi ini ya. Berarti ini akan sama dengan, kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi, berarti ini akan sama dengan, ini akan sama dengan H kalikan M dikali dengan fungsi itu tadi. Berarti di sini memenuhi sifat eigen karena sudah dikasih tahu ya, H dan M itu kan adalah konstanta. Berarti ini adalah suatu nilai, berarti kita bisa bilang ini sebagai nilai eigen. Nah, ini berarti adalah fungsi eigen. Dia memenuhi persamaan kalau hasilnya itu adalah suatu konstanta dikalikan dengan fungsi itu sendiri. Jadi ini terpenuhi, jadi nilai eigennya kita tahu. Kemudian terbukti kalau fungsi yang tadi adalah fungsi eigen. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, waktunya masih 30 menit lagi ya. Jadi setelah saya cek itu kan pertemuan kita Matkim itu banyak tanggal merahnya ya. Ada 2 apa 3 gitu ya kalau nggak salah. 3 kalau nggak salah. Jadi kita perlu banyak kelas pengganti ya. Jadi tolong mungkin bisa segera dijadwalkan ya. Jadi hari apa yang kalian kosong. Jadi nanti saya kasih jadwal saya dulu, nanti saya kasih jadwal saya ke ketua kelasnya ya, nanti tolong kita cari jadwal yang kita sama-sama kosong. Jadi misalnya kalau kalian setelah Matkim ini setelah 2 SKS mungkin kalian ada kosong juga, mungkin bisa juga dijadikan mungkin jadi 3 SKS seperti itu. Tapi nanti kalau 3 SKS berarti kita nambahnya
pertemuan double-nya banyak ya berarti ya, tapi nggak apa-apa terserah enaknya gimana, apa mau buat jadwal lagi 2 SKS, apa mau nambah 1 SKS dari jadwal yang sudah ada. Jadi nanti kalau kita sudah menemukan jadwal, jadi nanti kalian coba bisa, tanyakan kelasnya ya. Jadi sebisa mungkin saya pengennya cepat dicari pengganti, soalnya 3 pertemuan ini kan banyak ya, jadi kalau kita mepet-mepet itu nggak mungkin kita bisa selesai di minggu-minggu akhir, nanti nggak mungkin. Jadi sebisa mungkin kita cari jadwalnya, lebih cepat. Jadi sebelum kalian ada kelas pengganti yang lain, jadi saya pengennya kelas kita ini beres dulu gitu ya. Jadi nanti saya kirimkan jadwal saya, kemudian nanti tolong kalian, diskusikan 2 minggu ya, berarti 4 pertemuan. Jadi minggu depan ini kalau masih ada yang mau dipelajari, boleh, kalau sudah nggak ada ya berarti kita lanjut ke materi sebelumnya. Jadi, konsekuensinya kalau kalian nggak ada yang nanya ya saya lanjut, ya. Jadi kalau kalian nanya nggak apa-apa karena waktunya masih cukup. Ya jadi karena waktunya masih cukup kalian boleh tanya. Sekarang juga boleh tanya, ada yang mau tanyakan nggak? Jadi kalau kalian tanya ini menunjukkan kalian paham ya. Jadi kalau nggak tanya saya agak nggak tahu kalian paham apa enggak sebenarnya, tapi ya paham ya. Jadi, nggak cuma-cuma ya kita belajar, harusnya ini nanti akan jadi patokan untuk kita belajar mata kuliah, di kimia fisik ya, ada kimia, kinetika kimia, kemudian ada termodinamika, dasar kimia kuantum, itu nanti akan patokannya di matematika kimia ini. Jadi kalian harus, ngelontok gitu ya, agak ngelontok lah paling enggak kalian paham ya. Jadi nggak perlu dihafalkan banget, yang penting kalian paham. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting di operator ini adalah yang komutator, kemudian, fungsi eigen, kemudian itu tadi, pengoperasian operator itu, urutannya seperti apa. Jadi itu yang paling penting. Kalau kalian banyak mengerjakan latihan soal biasanya, lebih mudah ya untuk mengerjakan itu nanti lebih mudah. Jadi kalian sudah terampil gitu. Jadi memang penting ya latihan soal ya. Jadi, nanti, bisa dikerjakan lagi atau kalian mungkin bisa nyari-nyari soal lagi kalau masih kurang, bisa. Gimana, ada yang tanyakan? Ibu, Belum permisi, ada. Bu. Oke, ya gimana? Boleh, bagus. Ibu, apakah kami kelas kimia dia boleh minta itu, Bu, notes dari Bu Desinta? Oh ini note saya ini? Iya, Ibu. Ini coret-coretan Biar kayak kami gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ibu. Oke, nggak apa, nanti saya bisa kirimkan. Jadi, kita kumpulkan dulu ya. Langsung saya kirimkan, tiap bab aja kali ya, jadi nanti kalau operator selesai saya kirimkan. Ini kan Ibu sebenarnya izin memang bertanya, Bu. Jadi mhm, yang nanti pembahasan kita nomor 4 aja, Bu, dari Bu Desinta. Yang next iya. pembahasan. Ya, jadi kalian minta yang saya minta kalian kerjakan itu yang penting nomor 4 ya, karena itu nomor 4 itu agak rumit ya, jadi harus teliti. Kalau saya mengerjakan di sini nanti kelamaan juga karena memang panjang prosesnya, tapi nanti bisalah kalian bisa sambil belajar, sambil berpikir nanti kalau mengerjakan sendiri itu seperti apa. Jadi coba kalian kerjakan sambil mungkin nanti, kalau bisa saya bisa nyarikan kalau saya ada waktu ya, coba saya carikan contoh soal nanti kalian kerjakan. Kalau saya nemu berarti nanti mungkin bisa saya gunakan sebagai tugas ya. Jadi biar benar-benar kalian kerjakan. Kalau yang kayak kemarin saya pesen nih kalian mengerjakan kan kayak gini ya, banyak yang nggak mengerjakan ya. Jadi kayak gitu. Jadi khawatir saya kalian nanti sama aja, kalian nggak mengerjakan. Jadi, mungkin nanti kalau saya coba cari contoh soal mungkin nggak banyak, jadi nanti yang penting kalian bisa benar-benar mengerjakan, terus nanti mungkin bisa dianggap sebagai tugas. Jadi kan memang kita nanti akan ada tugas ya, jadi, nanti kalau misalnya saya nemu soal, ya nanti bisa saya share ke kalian, nanti bisa dijadikan sebagai tugas, kayak gitu. Jadi, yang pertama tugas saya buat tugas aja lah ya nomor 4 itu ya, yang pertama nomor 4, nanti nomor selanjutnya saya tambahi. Nanti mungkin ada 2 atau 3 soal saja. Ini yang pertama nomor 4, nanti saya carikan lagi, nanti dikumpulkannya minggu depan di kertas. Bentar enaknya gimana ya, 1 orang 1 lah ya, mengerjakan sendiri-sendiri ya. 2 orang juga nggak apa-apa, 2 orang aja lah, 2 orang ya. Jadi 2 orang. 2 orang kalian bekerja sama, berkelompok, kemudian kalian kumpulkan di kertas saja, kertas biasa, HVS atau apa terserah, itu nanti di hari Selasa minggu depan. Kan kita offline ya, jadi lebih enak. Kalau online kan jadi
rada-rada ya, ini kan saya pakai notes ini kan karena online ya, jadi kalau nggak online nanti bisa lah kita langsung di papan tulis aja. Kayak gitu ya, nanti saya kirimkan notes-nya. Ini kan berarti kebetulan satu bab operator ya, jadi nanti enak kalau ini sudah selesai bisa saya kirimkan. Kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, coba kita masuk ke nomor 8 ya. Nomor 8 ini itu udah aplikasi kimia. Jadi ini sudah lebih real lagi kimianya. Nomor 8 sama nomor berapa ini? Nomor 9 nggak begitu kimia ya. Nomor 9 ini kalian kesusahan nggak ya sebenarnya? Sebentar. Oke, nomor 9 bisa dijadikan PR ya. Jadi PR-nya 2 soal aja, tugasnya 2 soal, nomor 4 dan nomor 9. Ya, jadi nomor 4 dan nomor 9. Nomor 4 itu kan tentang komutator, kemudian nomor 4 bukan komutator ya. Nomor 4 ini biasa aja ya, bukan komutator, dia hanya aljabar dari operator ya. Jadi nomor 4, kemudian nomor 9 itu tugasnya. Kalau yang komutator ini harusnya nanti saya tambahkan 1 soal lagi tentang komutator ya, jadi tugasnya nanti 3. Jadi nomor 4, nomor 9, dan 1 lagi tentang komutator. Nanti dikerjakan masing-masing berkelompok 2 orang. Dikumpulkan hari Selasa. Kayak gitu ya. Kemudian langsung ke nomor 8 aja ya. Nomor 8 ini fungsi eigen juga. Ini yang aplikasinya sudah kimia. Nomor 8 kita coba kerjakan. Sebentar. Nomor 8 itu tentang membuktikan fungsi eigen dari fungsinya itu adalah apa ini? Akar 2/A sin NP, bentar. NPX per A. Ini fungsinya, kemudian operatornya adalah operator dari operator H. Operator H ini adalah Hamiltonian ya. Operator Hamiltoniannya itu di sini sudah dikasih tahu ya. Bentar. Ya, jadi operator Hamiltoniannya itu adalah min H coret kuadrat per 2M dikali dengan D kuadrat per DX kuadrat. Berarti ini kita disuruh membuktikan fungsi eigen dari operator ini. Berarti sama ya caranya ya, berarti kita operasikan operator Hamiltonian ini dari fungsinya. Jadi kalau kita operasikan berarti kita jabarkan, berarti di sini min H kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat dikalikan dengan fungsinya itu kan akar 2/A dikali sin NPX per A. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ada satu operator di sini ya. Jadi operator Hamiltonian kalau kita jabarkan ini tuh ada satu operator di sini. Nah, ini ada operator D kuadrat per DX kuadrat. Berarti ini operator diferensial pangkat 2 ya. Ini kok macet ya? Oh enggak, oke. Jadi ada satu operator, berarti operator ini kita operasikan terhadap fungsi yang di kanannya. Ya, fungsi yang di kanannya kan berarti adalah akar 2/A dari sin NPX per A. Berarti ini kita operasikan terhadap sin ini. Nah, dari fungsi ini, akar 2/A ini kan nggak ada variabel X-nya ya, jadi kita bisa keluarkan. Nanti bisa kita keluarkan dulu, berarti ini sama dengan min H kuadrat per 2M, kemudian akar 2A-nya bisa kita keluarkan, dia nggak ada variabel X-nya, berarti dia tidak perlu didiferensialkan, tidak masalah. Kemudian kita turunkan yang D kuadrat, DX kuadrat, ini kita turunkan yang sin NPX per A.
Jadi sekarang tugas kita mencari yang ini. Kita mencari yang ini. Bentar. Kita cari yang ini ya. Tugas kita mencari yang ini. Berarti caranya kita turunkan 2 kali. Berarti kalau kita turunkan pertama, kita jabarkan dulu ya. Misalnya ini kita jabarkan dulu dx sin npx per a. Berarti kan sama dengan turunan sin dari ini itu sama dengan apa? Turunannya apa jadinya? Turunan pertama dari sin npx Cos per a. NP per A cos X. Cos depannya itu kan npx per a, terus dikali kan yang turunan dari sin ini kan Bu, itu depannya itu gimana? NP per A cos NP per A betul. NP X. Oke, Intel saya agak macet ya sebentar. Ini nggak ketulis jadinya. Saya back dulu ya. Oke, bentar saya balik lagi. Nah, ini bentar. Oke, sudah terlihat ya. Jadi seperti yang teman kalian bilang, turunannya sin npx per a berarti kan sama dengan np per a cos npx per a. Ini benar ya, turunannya adalah ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita turunkan lagi. Berarti kita turunkan lagi np per a. Ini enggak, internet saya sepertinya memang agak ya, sebentar. Nggak keluar ini. Nah, gimana turunan dari ini? Ada yang bisa menjawab? Turunan dari sin tadi kan cos. Nah, sekarang kita turunkan lagi. NP per A min sin npx per A. Yang Mbak Belinda dulu coba. NP per A min sin terus npx per A. Kemudian diubah bentuknya menjadi minus np per A sin npx per A. Ini kurang tepat ya. Ada lagi yang bisa membenarkan? Izin menjawab Ibu. Itu jadinya min np per A kuadrat. Ada yang bisa membenarkan? Sin npx per A. Sebentar, internet saya ini yang nggak bermasalah sepertinya. Diulangi lagi Mbak, tolong. Min np per A kuadrat sin npx per A. Benar ya sepertinya ya. Jadi ini kan di internet saya ini emang agak bermasalah ya. Jadi harusnya ini yang ini kurang tepat ya. Jadi kita hapus saja sebentar. Ini kurang tepat, kita hapus saja. Berarti kalau ini kita turunkan n yang ini tetap kita tulis kemudian dikali dengan turunannya
dari ini. Nah, turunannya dari jalan ini. Aduh, tidak jalan. Sebentar, kayak mana ya? Oke lah, saya lanjut ngomong aja ya, nanti gambarnya mungkin nggak begitu kelihatan ya. Jadi ini NP per A cos NPX per A kalau kita turunkan itu nanti sama dengan NP per A dikali dengan NP per A kemudian dikali min sin NPX per A. B kuadrat per A kuadrat min sin NPX per A. Ini belum kelihatan ya di layar saya ya. Jadi ini gimana ini saya juga bingung ya. Jadi tadi kan turunan pertama NP per A dikali cos. Cos bla bla bla. Kemudian oke, oh ternyata memang internet saya bermasalah sekali ya. Jadi ini ke close lagi sebentar ya. Ini kurang 10 menit aja tiba-tiba bermasalah ya. Ini tinggal satu soal aja. Sebentar. Oke. Ini belum keluar. Oke lah. Oh ini bentar, kayaknya mau keluar ini. Lama sekali. Ya Allah. Oke lah ya, saya omongkan lagi ya. Jadi kan kita mencari turunan kedua dari sin NPX ya. Jadi ini sudah keluar ya. Jadi turunan kedua dari sin NPX berarti kita turunkan bertahap. Nah, turunan pertama dari NPX per A itu kan sama dengan NPA cos NPX per A. Ini turunan sama dengan turunan kedua dari sin tadi ya. Berarti NP per A cos kita turunkan, itu jadi NP per A dikalikan lagi dengan NP per A dikali min sin NPX per A. Jadi NP per A-nya 2 kali. Ya, karena tadi yang pertama ada NP per A, kemudian dikali turunan dari cos NPX per A. Berarti nanti NP per A-nya 2 kali. Sehingga nanti jadinya min kuadrat P kuadrat per A kuadrat dikali sin NPX per A. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi, berarti ini nanti kita balik lagi ke yang sebelah sini ya, kita balik lagi. Oh, bentar. Ini kita tuliskan di sini ya, kita balik lagi. Berarti sama dengan min H kuadrat per 2M dikali akar 2 per A dikali ini. N kuadrat P kuadrat per A kuadrat sin NP
Px per A. Nah, ini kemudian ini bisa kita kumpulkan. Ini kan merupakan, ini adalah fungsi. Di videonya agak lambat ya, nggak apa-apa. Jadi ini bisa kita tuliskan lagi menjadi min H kuadrat per 2M dikali N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan fungsinya tadi. Fungsinya ini dikali dengan fungsinya ini tadi. Jadi akar 2 per A sin ini kan adalah fungsinya. Berarti kita bisa tulis dalam bentuk fungsi aja. Berarti ini adalah memenuhi karakter atau sifat dari fungsi eigen tadi ya. Berarti ini adalah nilai eigennya. Jadi H kuadrat 2M N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat itu adalah nilai eigennya. Karena ini sudah memenuhi karakter dari fungsi eigen tadi. Nah, tapi nilai eigennya ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi kuadrat itu kan sama dengan H per 2pi, salah. Maaf ya, saya salah. Berarti, bentar, H coret itu sama dengan H per 2pi. H coret itu sama dengan H per 2pi. Jadi, 4pi kuadrat. Berarti nilai eigennya, bentar. Nanti saya kirimkan catatan saya ya. Jadi ini nanti, karena ini agak sulit ya. Jadi, nilai eigen, ini belum jalan ya videonya ya, sama dengan min H coret kuadrat per 2M N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat, bisa kita tulis sama dengan min H kuadrat per 2M kali 4Pi kuadrat dikali N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat. Kemudian ini bisa kita coret. Berarti nilai eigennya akan sama dengan min H kuadrat N kuadrat per 2MA kuadrat. Ini adalah nilai eigennya. Oke, ini di videonya nggak keluar ya, nggak apa-apa lah ya, ini nanti saya kirimkan. Oke, sampai sini aja lah ya. Ini karena internet saya sudah sangat tidak mendukung. Jadi ini nanti saya, nah ini udah keluar ya, gambarnya sudah keluar ya, jadi bisa saya jelaskan sebentar. Oke, jadi ada yang ditanya Ibu, kan enggak? Itu yang N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat itu ada minusnya di depan. Yang N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat itu. Oke, benar-benar. Bentar. N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat. Oke, berarti minusnya hilang ya jadinya ya. Bentar. Berarti kan dari yang sini, turunan yang ini, turunan 2 kali dari sin tadi kan harusnya hasilnya minus. Berarti kalau kita kalikan ke sini, jadi minus kalikan minus ya. Jadi ini positif ya, ini positif ya. Ini juga akhirnya positif. Ya, jadi ini positif ya, kayak gitu ya. Terima kasih. Yang lain ada yang dikoreksi enggak, apa ada yang mau ditanyakan? Jadi nilai eigennya adalah H kuadrat N kuadrat per 2M A kuadrat. Jadi ini adalah nilai eigennya. Oh iya, presensinya lupa lagi ya. Jadi ini aja ya, nanti presensinya saya isikan saja. Jadi biar tidak bingung, kemarin juga banyak yang kelupaan mengisi karena saya membukanya terlalu mepet ya. Jadi nanti saya cek manual saja dari attendance yang ada di saja yang sudah datang. Jadi kalau yang datangnya cuma 10 menit, nggak sampai 20 menit, saya anggap nggak datang ya. Jadi kemarin kan saya sudah mengingatkan kalian. Jadi kalaupun seandainya memang kalian